4, 3, 2, 1, Jos. Selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Widjaan bersama saya, Al, yang banyak dikenal orang. Enggak juga sih sebenarnya. Malam ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa di bidang hospitality, khususnya di perbartenderan. Saya kenal beliau ini sudah lama banget. Dan beliau ini orangnya kocak. Pernah saya ngeliat di Instagram dia, langsung saya komen pada saat dia lagi bikin minum. Dan beliau ini cukup familiar di teman-temannya, khususnya di dunia bartender. Selamat datang, Dwi. Apa kabar, Dwi? Kita tos dulu ya. Nah, teman-teman, ini namanya Dwi. Dwi ini seorang bartender yang luar biasa untuk pribadinya sendiri ya. Untuk pribadi saya sendiri. Tapi nggak tahu kalau orang lain, mungkin kalau saya nganggap dia sangat luar biasa. Wi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita lepas masker dulu ya, biar lebih enak. Biar lebih enak. Lega ya, Wi. Apa kabar, Wi? Baik bang, lo gimana, apa kabar? Astungkara baik, selalu baik. Gimana nih selama di rumah? Lu di rumah kan ya, termasuk salah satu? Baru bulan ini sih. Baru bulan ini ya? Bulan Outlet lu tutup ya? Outlet tutup, gara-gara les PPKM yang Juli kan. Makanya ngimpact ngimpact sampai sekarang ya udah daripada ini di close aja dulu. Oh, di close ya. Itu nggak tahu sampai kapan ya. Ya mudah-mudahan outlet lu cepat buka dan cepat berkarya lagi ya. Teman-teman semua yang ada di rumah, Dwi ini seorang bartender apa mixologist nih? Bartender sih gue. Bartender ya? Bartender. Tapi si Dwi ini pernah ngikutin beberapa lomba ya. Dia ini lumayan oke punya untuk di belakang bartender namanya itu. Wi, lu sudah berapa lama berkecimpung di dunia bartendering? Kalau gue dari 2014 sih. 2014? 2014 gue join salah satu hotel. Di Kuta juga bang. Di Kuta juga ya? Yep. Wah, itu kesan pertama join gimana? Emang passion lo langsung ke bar atau? Enggak. Enggak langsung ke bar. Passion awal itu enggak sih. Gara-gara itu pertama kali gue ngeliat senior gue. Senior. Dia kayak nge-serve tamu itu ya udah seenaknya aja. Seenaknya aja. Tapi ada aturannya juga ya? Ada aturannya. Dari situ lo langsung mulai untuk belajar. Lo belajar dunia bartender sendiri ini khususnya bartender ya? Itu secara otodidak atau lo ada belajar di YouTube atau ada apa? Otodidak sama YouTube sih bang. Otodidak sama YouTube? Sama sharing sama teman-teman. Sama sharing lewat teman-teman, itu penting Wi. Itu penting sih. Penting banget. Kan percuma juga lo punya ilmu banyak tapi gak pernah di-sharing. Betul. Nah untuk bartender apa ya istilahnya panutan lo tuh siapa untuk khususnya yang di Bali? Kalau di Bali banyak. Banyak ya? Itu beli Ari Barker. Ari Barker. Siapa lagi? Beli Ari Barker. Gongari. Gongari, yes. Adiknya Gongga Yoga. Gongga Yoga sendiri juga. Gongga Yoga. Sama yang paling gue demen sih Sancaya. Oh Sancaya. Biar selengean gitu, the best. The best ya? The best. Ya itulah. The best. Mereka itu mixologist semua ya? Mixologist. Kalau untuk bartender sama mixologist itu ada perbedaannya seperti apa sih? Kalau menurut gue sih sama aja bang. Sama ya, cuman kayak mixologist itu lebih mengerti apa yang dari minuman-minuman itu yang dicampurinnya aja. Tapi at least balik lagi ke bartender semua sih. Balik lagi ke bartender ya, tetap di bartender. Semua bartender itu harus bisa memiliki mixologist atau enggak flaring untuk entertainment. Oh untuk entertainment harus ada ya? Iya dong. Tapi lo belum sampai ke mixologist? Mixologist sih kayaknya kalau dibilang udah ya? Iya, kan sempat berapa kali kompetisi itu bukan menjadi patokan sih bang. Oh gitu. Kalau menurut gua, kompetisi itu bukan menjadi patokan untuk seorang, anggapan nih, ya, lu ikut kompetisi, lu menang, itu bukan patokan lu untuk menjadi mixologis. Oh gitu. Belum jadi istilahnya belum patokan benar untuk jadi mixologis ya. Nah, lu sendiri udah pernah ngikut kompetisi dari awal lu berkarir sampai sekarang itu apa aja? Itu yang 2018 itu apa namanya? Viking Master itu yang diadain di Rosu Vivo kalau nggak salah. Vivo, yes. Udah banyak sih bang. Itu doang sih yang berkesan bagi gue karena itu sempat dapet juga sih. Juara berapa lo? Ketiga sih. Ketiga aja. Yang namanya kalau udah juara tuh ya mau juara 1, 2 atau 3 itu sama aja tetap juara, ya kan. Iya. Untuk apalagi banyak banget sih untuk dunia bartender sendiri ya selama ini. Lu mendapatkan inspirasi untuk buat minuman itu seperti apa sih? Dari apa?
Tergantung sih Bang. Tergantung ya. Kalau misalkan nih sekarang ada kayak apa yang lu mau konsenin untuk buat, apa yang lu mau keluarin dari bahannya itu, ya udah itu aja. Oh itu aja. Paling untuk kayak temanya nanti bisa mengikuti atau menyesuaikan. Oh, jadi nggak monoton lah ya istilahnya. Nggak monoton lah Bang. Nah, jadi seandainya nih ada tamu di bar lu sendiri, di outlet lu minta minuman yang di luar tamu, lu apa istilahnya? Bisa dibuatin. Bisa, as long itu masih ada ini apa namanya barang yang bahannya bahan yang ada di bar. Iya, bahan dasar yang di bar kita udah gampang kok. Oh gitu. Iya. Nah untuk bartender sendiri kan di Bali ini kok banyak banget nih. Banyak banget Bang. Banyak banget apalagi anak-anak zaman sekarang tuh. The best bro. The best ya baru-baru ya. The best, itu cepet banget nangkapnya. Cepat ya. Gila. Ya karena mungkin mereka memang ngelihat passionnya dapat, apalagi selalu ketemu tamu secara langsung, touch dengan tamu ya. Itu dia, exactly. Gitu. Tapi selama ini berjalan waktu, happy nggak lo di dunia bartender? Happy Bang. Happy banget ya. Gue sempet mikir kalau misalkan nggak di bar gue bakal kerja di mana. Oke. Ini adalah pekerjaan yang menyelamatkan hidup saya. Oh gitu. Jadi guys, bartender itu adalah yang menyelamatkan hidupnya. Berarti lama juga ya, dari 2004 ya? 2014. 2014. 2014 itu gue join di salah satu hotel. Itu ya American Brand. Di situ gue banyak belajar sih Bang. Oke. Dari awalnya gue berikrar di mana setelah gue training itu gue nggak bakal balik ke dunia hospitality lagi. Oh begitu. Kenapa tuh? Karena training itu lumayan berat sih Bang. Kalau untuk yang di ini ya. Lu paling di briefing, dikasih kayak training dulu sebentar, udah dilepas. Udah gitu doang? Udah dilepas. Waduh. Dan itu waktu pertama kali gue training itu kebetulan langsung dapat di bar. Sebulan gue nyuci gelas sama nyuci piring doang. Sebulan? Begitu doang? Belum boleh untuk ngeracik minuman? Belum. Berarti hitungannya itu apa ya? Kalau di bar itu sebutannya apa? Barback. Barback ya? Barback. Dari barback dulu. Tapi emang kayaknya memang harus dasar ya, dari dasar. Dari dasar lu dari barback mungkin jadi bartender ya? Makanya kayak belajar prosesnya itu lumayan sih. Lumayan? Iya. Apalagi anak-anak yang sekarang kan makanya kayak, wah dulu sih berat Bang. Lo kan anak bar juga kan? Iya. Pernah dilempar kontainer jus gak? Oh pernah dong. Nah itu dia. Itu seberat itu emang. Yang untuk zaman gua yang sekarang nih, itu kayak kita mau ngelemparnya, ya Allah kasihan. Iya bener ya, bener. Iya gak lo? Iya. Kalau dulu mah orang-orang kayak, jus habis, nih. Gak peduli. Iya. Gak peduli. Apalagi kata-kata kotor tuh udah pasti akan keluar. Yang nama hewan-hewan itu bahkan makananku setiap hari. Kalau mah dari hewan kaki 4 sampai hewan kaki 2. Pokoknya yang jelek-jelek udah pasti. Jelek-jelek pasti keluar ya. Tapi di sana kita bisa mikir Bang. Oh kita kurangnya di sini nih. Iya. Oh nih preparean kita kurang lengkapnya di sini. Iya, jadi tolak ukur lah ya. Untuk jadi lebih maju lagi ya. Selagi lu masih bisa mau berpikir dan berkembang, masa gue mau bakal jadi barback dulu sih. Iya, harus ada tingkatan lah ya. Iya dong. Tapi kadang-kadang temen training gue waktu itu juga kayak, aduh aku gak betah nih kerja kayak begini. Iya. Karena tekanan. Iya makanya Bang kayak, wah gak bisa nih. Iya. Harus mau gak mau harus dilewatin. Harus lah, itu namanya gejolak dalam hidup. Nah itu dia. Kita kalau gak belajar tuh gak akan bisa. Gak akan bisa. Harus berani ngambil resiko. Iya. Sepahit apapun harus jalanin lah ya. Itu dia, makanya sebulan gue nyuci gelas, ngeliatin senior gue kerja. Iya, dulu masih main senior-senioran. Senior gue ngeliatin gimana cara dia handle tamu, gimana dia caranya buat minum. Lo kira langsung bar buat minum? Enggak lah Bang. Iya enggak lah pastilah ya. Enggak. Orang yang sekolah bartender aja gak langsung begitu. Itu dia. Apalagi udah langsung ke outlet. Ya makanya. Dapat baju putih dulu. Gak langsung dapat uniform perusahaan lah. Kacau. Pokoknya itu sebulan cuci gelas. Setelah itu training berjalan. Udah pelan-pelan gue knowledge minuman yang paling penting. Minuman paling penting ya. Biar lu gak gampang digoblok-goblokin sama senior. Iya bener, itu harus. Bener kan? Iya. Minuman ini dari negara apa, ini bahan dasarnya apa, berapa kali. Ya. Ceritanya kayak gimana, behind story-nya minuman itu kayak gimana. Itu harus tahu. Kan? Kalau gak tahu, goblok lo jadi. Iya makanya, udah keluar semua kata-kata binatang itu keluar. Luar biasa. Nah lu sendiri pengalaman baik buruk lo di dunia bartender itu apa sih
Yang lo dapetin ini nih, gue dapet nih hal yang baik dari bartender, hal yang terburuk lo pernah dapet apa kira-kira? Kalau hal yang terbaik sih banyak bang. Banyak. Itu contohnya gue bisa mengenal banyak jenis minuman. Yes, pasti. Banyak jenis koktail. Pasti. Gimana, pokoknya bir banyak banget. Gimana cara kita serving tamu, gimana cara kita ngendel emosi sendiri kan. Iya benar. Ya lu kan gak bakal tiap hari happy dengan gue naik motor kerja cucut. Gak mungkin. Gak mungkin, kan? Pasti ada mood-moodnya. Ada mood-moodannya, gimana cara lu ngehandle itu. Baiknya ya itu sih baiknya. Kalau buruknya banyak bang. Gue hampir pernah ditonjok tamu kalau lo tahu. Pernah. Gara-gara apa tuh? Pokoknya itu mabok, entah gue salah serving atau gimana. Tamunya? Iya tamunya. Tamunya mabok. Tamunya mabok. Itu pokoknya ya udah gimana gue ngambil gelas dia, mungkin dianya itu nggak kayak, mungkin gua itu rude ngambil gelasnya, udah nggak bilang ini habis nggak? Iya benar. Tapi bukan tamu Indonesia sih, kayak tamu luar. Ambil. What the fuck? Wah keluar semua. Wah, panjang kata-kata. Akhirnya lo dipukul? Enggak sih. Enggak, hampir. Tapi itu di dunia bartender untuk bisa ngeles. Harus pinter ngeles ya. Harus pinter ngeles. Kalau nggak bonyok. Makanya dari situ kita harus belajar gimana lu nih customer datang. Oh nih bapak begini nih. Oke, harus tahu karakter berarti ya. Harus tahu karakter. Kalau memang itu repeater mah gampang banget. Kayak udah ketemu temen aja. Nih minuman lu. Udah kelar. Karena kita udah tahu. Karena kita udah tahu karakter dia. Kalau yang baru itu kita harus ngajak greeting dulu, ngajak ngomong, Pak gimana, suka nggak dia gitu. Betul. Aku pesan minum dong, ini. Oh yaudah, buatin. Gimana Pak? Tanyain lagi. Oh gitu. Nah, untuk lo sendiri di bartender pernah nggak ngalamin hal yang ada tamu minta minuman yang lo agak sulit membuatkannya tapi lo terpaksa buat? Ada bang, pasti pernah. Pasti pernah ya? Ada. Itu bukan lokal yang pasti? Bukan, lokal beberapa ada sih. Lokal ada beberapa? Ada beberapa. Wah pasti gondok banget tuh ya. bukan gondok lagi kayak, ya nih bapak, yaudah. Tapi nanti kelar minuman, gue bilang sama bapak, Pak, sebenarnya ingredient yang bapak minta itu kita nggak ada, tapi aku akalin pakai ini, gimana Pak? Dicoba dulu. Oh ya boleh, dicoba. Gimana? Oh ya udah enak. Jadi kita ngasih pengertian ke tamu. Pengertian ke tamu bang. Jadi bisa istilahnya dikasih yang dia minta tapi nggak ada, kita kasih yang lain yang sesuai istilahnya rasanya sama lah. Rasanya sama. Nah, makanya di situ harus lo belajar pinter-pinternya. Aduh anjing ini nggak ada, ngakalin pakai apa ya? Betul. Jadi teman-teman yang di rumah, bartender tuh nggak semudah yang kalian pikirkan di rumah. Harus cerdas, satu EQ harus ya minimal rata-rata lah ya. Karena kita harus memikir pada saat itu juga untuk mengolah minuman itu. Ketika tamu datang ke bar kita dan dia tidak mau lihat menu, minta menu di luar menu, nah kita harus smart. Harus pintar ngolah-ngolah tamu. Bahannya nggak ada, kayak si Dwi tadi bilang, dia nggak ada bahannya pada saat dia tamunya minta, dia olah dengan yang lain tapi rasanya sama. Wah gila pengalamannya guys, luar biasa. Teman kita satu ini, gue kenal Dwi ini udah lama ya? Iya, lumayan. Dari 2000 berapa yang pertama kali gue main ke kantor lu yang dulu bang? Ya pokoknya sekitar 5-6 tahun lah ya. Iya. 5-6 tahun yang lalu. Berawal dari jadi Dwi ini dia berawalnya dulu gue kenal, dia sering belanja ke tempat perusahaan gue yang dulu. Dan gue asik nih orang, gue ajak ngobrol sampai akhirnya gue cabut ke perusahaan itu, balik ke sini. Dan Dwi ini salah satu orang yang gue selalu pantau, jujur. Gue selalu pantau lu. Lo ngeliatin IG gue. Nah, IG lo apa namanya nanti kita share boleh ya? Made Dwi Cahyadi Putranta. Made Dwi Cahyadi ya. Yeah, nanti kita share Instagramnya bagi teman-teman yang penasaran siapa sih seorang Dwi ini, kenapa dia bisa jadi bartender. Kalian bisa ya kalau ada teman-teman di rumah pengen belajar, boleh ya. Boleh. Nah kalian follow Instagramnya dia. Jangan lupa. Siap. Dwi ini pernah ikut lomba apa aja Wi? Yang di Viking Road to Master yang 2018. Juara 3 yang di Ubud yang 2019 itu tipis sih, gue cuman kalah 0,25 Bang. Wah tipis banget. Itu karena spill. Oh spill. Itu jadinya yang keempat. Abis itu sisanya udah 10 besar semua. 10 besar. Tapi tetap oke ya guys. Namanya turnamen kalau udah masuk 10 besar ataupun 3 besar itu udah oke punya. Berarti dia ada kualitas, ada kuantitas. Yang jelas kenapa bartender itu banyak banget alatnya Wi? Banyak. Karena itu anggapanlah kalau lu perang. Yes. Lu gak bawa shotgun atau apalah. Ya. Masa mau perang? Gak bawa senjata ya? Enggak ada. Makanya
walaupun di outlet kamu itu sudah disediakan. Ya benar. At least kamu itu punya sendiri. Punya pribadi ya? Iya punya pribadi. Oke. Itu minimal Hawi ya? Minimal harus punya pribadi. Iya minimal kalau menurut gue sih ya kayak common kayak jigger, shaker gitu bang, strainer, longbar spoon. Betul. Itu harus punya sendiri lah ya. Lebih baik pakai sendiri, lebih baik pakai punya sendiri atau punya perusahaan? Pakai punya sendiri dong. Punya sendiri lebih nyaman ya. Lebih lengkap. Iya. Rusak-rusak punya sendiri. Iya rusak-rusak punya sendiri. Wih, kita sebelum lanjut ngobrol kita minum dulu lah. Haus nanti bahaya kalau kebanyakan. Ini bukan alkohol loh guys. Kita hari ini nggak ada showing untuk buat minuman. Tadi rencananya gue tuh pengen buat minuman Wi. Oh, ngapain gak bilang? Tapi waktunya nggak nuntut. Oh gitu. Udahlah, kita cukup minum air putih yang ada manis-manisnya. Gue tuh kangen tau gak sama lu. Pagi tadi tuh gue melek-melek lihat siapa ya gue bilangnya. Coba kontak dulu deh. Akhirnya gue worry juga lu mau apa enggak nih. Karena kan jujur kan gak ada honornya. Iya selalu lah bang. Ya makanya gue bilang mau coba-coba deh mau. Yang penting gue bisa berbagi pengalaman gue behind the bar udah. Betul itu harus banget. Iya. Seorang bartender itu memerlukan apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk di bar? Iya untuk di bar. Ya udah pasti bar tools dong. Bar tools ya. Bar tools ini kalau misalkan bisa dilihat di sini, gue kan udah bawain shaker. Ya shaker nanti kita showing. Iya. Mixing glass. Longbar spoon. Variation shaker. Jigger. Squeezer. Pillar sama bar pocket. Ini yang paling penting. Apa namanya? Bar pocket. Bar pocket ya. Nah guys nanti kita sebentar lagi kita akan bahas. Tapi kita akan mengulik dulu tentang dia ini. Umur lu berapa sih? Tahun ini 28. 28 guys. Dia sudah malang melintang di dunia bartender lumayan lama 2004 ya. 2014 ya. 2014. Pengalaman lu sempat keluar Bali gak sih? Enggak, cuma di Bali. Cuma di Bali. Di counter restu orang tua. Oh iya itu tetap namanya orang tua tuh harus tahu kita kemana aja. Padahal gue pengen sebenarnya bang Tapi ada sempet tawaran? Ada. Untuk kompetisi? Oh enggak sih kerja ada sempet tawaran ya? Iya. Wah gila ya. Kalau bukan orang yang spektakuler ya gak mungkin ada tawaran. Ya kan? Yes. Bener kan? Bener sih. Kayak gue tuh gak pernah ada tawaran. karena lo gak spektakuler. Iya karena gue gak spektakuler. Itu makanya kan. PA emang. Oke guys. Mungkin kalian bertanya-tanya. Alat yang disebutin Dwi itu jenisnya seperti apa aja sih? Nah ini dia nih. Jangan sampai kalian menerka-nerka sendiri. Mixing glass tuh pakai gelas apa. Jangan pakai apa. Ini namanya mixing glass nih. Ya, gue kasih lihat dulu ya mixing glass. Kan dulu ini sama lu juga. Iya. Paham. Nah, ini mixing glass guys. Ini namanya mixing glass. Fungsinya orang nggak tahu tuh kadang mixing glass fungsinya apa. Untuk ini apa namanya? Lu bikin minuman yang kayak lebih ke yang untuk stirring. Stirring ya. Untuk koktail ya. Untuk buat koktail ya. Untuk koktail gitu untuk stirring sih. Oh. Jadi ini fungsinya guys untuk stirring. Stirring itu untuk kalau bahasa awamnya itu ngaduk. Nah kalau kalian nggak tahu stirring itu bahasanya ngaduk. Bukan ngaduk semen, ngaduknya minuman. Nah kalau untuk ngaduk minuman sendiri apakah harus full pakai ini atau dia ada takarannya untuk 1 gelas atau gimana? Ada sih bang. Ada takarannya ya? Ada takarannya. Kayak misalkan lu pengen buat 2, lu kaliin aja yang... Kaliin aja 2 ya? Tapi gak mungkin sampai full lah. Gak mungkin sampai full ya? Oh. Ribet sendiri ntar jadinya. Jadi ini guys nama mixing glass fungsinya untuk stirring minuman. Nah ingat ini jenisnya banyak ya pasti ya? Banyak. Ini kayaknya yang paling yahut nih. Yang paling oke nih. Ini ya the best. Saya tahu itu. Itu bahannya menurut... Lu kan kristal. Iya. Menurut saya dulu kristal. Menurut saya dulu kristal. Iya kristal. Jangan angkat dulu. Aku udah move on loh. Oke. Jangan kayak gitu loh. Okay. Ya itu tadi guys. Gue ketemu dia tuh di tempat perusahaan gue yang lama. Ya. Lo masih jualan ya? Iya masih keliling-keliling. Sekarang udah jadi bos ya? Enggak. Ya alhamdulillah sih kalau dia sebagai bos Tremos. Tapi enggak, ya itulah guys ya. Orang tuh pasti suatu saat akan mengalami kenaikan pasti ada kan fase keturunan. Nah nanti sedui ini gue doain Wi, semoga lo cepet naik suatu jabatan, dapat posisi yang enak. Amin. Nah doa yang terbaik semua untuk yang di rumah doain Dwi sama gue cepet naik derajatnya. Kalau kita udah naik kita gak bikin podcast. Udah gak cari cuan lagi. Bahaya cuan yang datang. Nah Wi, kalau ini apa Wi sebutannya? Itu double tin. Double tin ya? Iya itu shaker biasanya
untuk nge-shake lah bang. Buat nge-shake. Nah jadi teman-teman di rumah ini bukan gelas stainless. Ini namanya double tin ya? Iya double tin. Double tin. Nah ini double tin. Kalau komennya yang sering-sering, double tin shaker. Gitu. Double tin shaker. Nah ini double tin. Ini double, ini tin kalau nggak salah ya. Iya sih. Gue lupa. Nah guys, sempat ada kan dulu era-era, dulu lama banget sih. Ini dulunya tinnya ini pakai kaca ya, gelas kaca ya? Iya pakai gelas kaca. Pakai gelas kaca ya. Mixing gelas tapi nggak kayak gini, dia lebih kayak gelas long drink gitu. Long drink gitu ya. Iya long drink itu. Itu bisa sih. Bisa juga ya. Tapi sekarang mungkin eranya sudah maju ya. Mungkin dulu tuh yang nonton video ini mikirnya, dulu tuh zaman gua ya, zaman lu kan zaman era bukan modern, bro, sorry aja ya. Itu udah nggak dipakai di dunia bartender. Mungkin ada yang pakai ya? Mungkin masih ada yang pakai. Iya, masih mungkin. Kalau yang sekarang itu kalau dulu kan nggak ada kayak ukurannya itu. Sekarang udah ada. Udah ada ya. Iya, kayak lebih gampang. Gelas ukur tapi tinggi. Iya. Gue lihat. Nah itu mungkin karena kenapa nggak dipakai para bartender. Nah Dwi ini salah satu bartender milenial. Dia amat milenial. Nah mungkin nggak dipakai gelas kaca lagi, takut pecah ya. Bang. Pada saat dia jebrek, pecah ya biasanya. Pecah biasanya. Nah guys ini namanya double tin. Mungkin kalian pengen beli alat-alat bartender itu nanti bisa tanya Dwi di mana. Banyak kok. Banyak. Tenang aja. Nggak kayak dulu kan kita harus kayak nyari gitu. Nyari. Atau nggak nitip lu sama saudara yang kerja di luar kan. Di luar. Cariin gini dong, cariin gini. Yeah. Kalau sekarang mah ya udah. Banyak banget. Banyak banget. Nah kalau ini apa Wi? Itu Parisian shaker. Hah? Parisian shaker ya? Yeah. Wah ini beda lagi guys. Dia pakai tutup. Dia gimana sih cara megangnya gue nggak tahu nih. Ya megang biasa aja. Megang biasa aja ya. Kalau misalkan lu mau buat minum ya bisa ditaruh di sini sih. Kalau untuk lebih gede ya. Untuk lebih gede. Parisian shaker yang lebih gede nanti kalau lo misalkan udah kelar buat minum. Udah tinggal masukin sini, tambah es kelar. Tambah es kelar. Cocok, iya. Nah guys, itu salah satu pelajaran dari bartender kita. Ini warnanya black. Wah ini keren guys, pasti dia nyeker tuh gini. Tangan satu, tangan satu kayaknya. Jangan tangan satu lah, gue bukan bartender. Gue udah pensiun. Dulu ya? Dulu. Nah kalau ini apa? Itu strainer. Strainer? Iya. Ini fungsinya buat? Nyaring. Buat nyaring ya? Iya. Nah jadi. Biar remah, lo habis nyaking nih. Habis nyaking, nanti di strain. Atau enggak yang lebih common kita pakai double strainer. Double strain. Itu biar remah-remah es abis lu nyaking itu enggak jatuh. Bang. Oh gitu. Atau enggak kalau misalkan lu buat minuman dari jus nih. Kan ada kayak orange itu pulpnya. Iya pulpnya. Pulpnya itu biar enggak kesaring. Oh biar enggak kesaring. Oh jadi gini ya, nih gue praktekin dulu nih. Ya. Nah kayak begini gitu, guys. Nih dia fungsinya tuh begini nih. Masuk. Nah jadi kawat ini bukan kawat apa sama nih kayak per gini itu fungsinya dia spiralnya dia buat nahan buat begini jadinya. Nah ada lagi yang jenis kayak gini kalau nggak salah julep strainer. Iya julep strainer lebih matching sama itu sih bang. Sama ini? Iya sama mixing glass. Sama mixing glass lebih matching ya. Kalau ini gue biasanya pakai di shaker sih. Pakai di shakernya. Oh coba kita praktekin dulu. Saya udah lupa. Nah itu kan dia masuk, itu juga bisa dipakai teknik throwing. Oh teknik throwing bisa di sini? Throwing bisa. Oh gitu. Ini kan lumayan agak masuk. Iya. Gue megangnya begini kan. Oh. Gini kan. Udah tinggal throwing. Oh tinggal throwing. Iya benar-benar bisa throwing pakai ini ya. Iya. Wah dulu tuh ada juga julep strainer. Julep strainer tuh ya ada sejarahnya kalau nggak salah. Ada. Setiap alat bar ini mungkin ada sejarahnya masing-masing ya. Kita nggak usah bahas sejarahnya. Itu biarin aja, yang penting kita pakai aja. Kalau ini apa Wi? Jigger ya? Jigger. Cuman modelnya beda aja sih bang, tapi beda ya? Kuantitinya sama sih. Kuantitinya sama? Kuantitinya sama. Ini 60, ini 15 ding. Ini 60, 45. Oh ya. Oh ya gue lupa. Ya ini 45. Nah guys dia tuh ada beberapa jenis jigger. Banyak mah, ada triangle. Banyak. Slim jigger. Slim jigger ada gitu, banyak juga. Ada kalau nggak salah Japanese ya? Japanese jigger. Nah jigger ini ialah kalian untuk pouring alkoholnya ke dalam sini. Ya gue nggak tahu jelasin deh Wi. Ya lo ini dipakai kalau misalkan quantity yang 15 quantity ya udah 15. Sesuai dengan ingredient recipe lo aja. Oh sesuai dengan ingredient recipe ya. Ini 30 ya udah 2 kali 60 bang. Oh gitu. Ini sebenarnya measurement penting. Oh itu paling penting ya? Paling penting. Tapi kalau misalkan kayak di rush bar kayak yang emang crowdednya emang rame. Tapi kebanyakan bartender biasanya ngelakuin free pouring sih. Oh tapi langsung free pouring ya? Tapi kalau pelajaran gue dulu, free pouring gue mulai dari bubble 1, 2, 3 cut. Oh iya benar. Iya, bubble 1, 2, 3 cut. Oh masih pakai itu ya? Masih pakai itu, karena gue kan
American style. American style kan emang kayak gitu, Bang. Iya, rata-rata seperti itu. Di mana barnya yang rush, kita masih pakai soda gun. Iya. Terakhir yang pakai soda gun di sini setahu gue cuma Hard Rock Cafe, setelah itu hilang. Padahal itu kayak benar. Hard Rock Cafe itu terakhir yang pakai soda gun. Dia yang terakhir ya. Bali juga sampai sekarang udah gak ada Udah gak ada. Kayaknya Jakarta ada beberapa aja, cuman gak terlalu kayak yang dulu tuh ya. Karena mungkin gak kayak dulu, Bang. Makanya lebih sekarang mending orang pakai udah can aja. Gitu. Iya benar. Lu mau soda kayak apa kayak varian untuk soft drink udah pakai soda aja. Benar. Nah ini pasti orang tuh mikir, kenapa bentuknya seperti ini? Ya karena ini aja untuk memudahkan. Karena kan model-model juga beda semua, Bang. Iya, benar. Kalau yang triangle itu, kalau yang bulat, itu dia agak lebih plup, ada ininya. Ada lebih gitu ya, kayak gunung gitu ya, permukaan gunung gitu ya. Iya. Tapi kalau yang triangle itu udah flat udah semua. Flat aja. Ya. Jadi measurementnya lebih ini sih, lebih pas aja. Lebih pas aja ya. Berarti kalau seandainya dia 15 bisa lebih ya. Kalau kayak gini 15 mungkin bisa lebih. Lebih paling sedikit nggak banyak ya, dikit banget ya. USC-nya istilahnya ya. Iya. Nah guys nih, ini Jigger namanya. Kalau kalian pengen tahu Jigger itu apa ya, nanti follow Instagramnya Dwi. Iya, orang yang hospitality harus ini sih. Pasti tahu deh sih. Nah berarti lu sebagai bartender berarti ngeluarin budget lebih dong buat hal-hal yang kayak pernak-perniknya. Itu akan kebawa seiring lu gini loh, Bang. Kayak misalkan lu udah kerja nih. Gue harus punya nih. Iya sih, betul iya juga. Kan? Gue harus punya nih. Mau nggak mau ya udah. Harus punya ya. Iya. Benar. Lu tuh kayak anjing hobi. Ini banyak banget sebenarnya yang ada di rumah, kayak satu lemari gue udah taruhin. Ada keluaran terbaru beli. Iya. Taruh aja dulu. Iya. Pasti akan kepake. Oh iya. Jadi istilahnya. Tapi kalau untuk kamennya yang baru belajar bartender itu harus paling nggak punya shaker. Jigger. Longbar spoon. Squeezer, filler, udah. Ya yang standar-standar lah ya. Yang standar lah, Bang. Nah lu sendiri dari bartender pernah ngikutin juggling gitu gak sih? Kalau gue juggling nggak pernah ngikutin kompetisi, tapi harus, maksudnya sedikit tidaknya bisa. Bisa lah ya. Jadi bisa. Ya setidaknya ada ilmunya lah ya. Untuk entertainment juga untuk sih. Untuk entertainment di bar juga ya, biar tamu juga happy. Nah ini yang jelas. Itu ini fruit knife. Pakai buat garnish. Jadi jangan kalian pikir ini hanya pisau buat motong bawang. Salah. Bukan. Kadang orang tuh pisau kayak gitu banyak gue bisa pakai. Enggak, bartender tuh memang harus proper, ada pisaunya khusus. Enggak bisa sembarangan pisau. Kalian di bartender. Ya masa lo mau habis motong yang lain, bawang, ya, cabai. Nah itu dia. Ini amat sangat fatal juga kalau nggak ada. Dan pisaunya pun setahu gue pisau bartender tuh nggak gede-gede banget ya knife-nya tuh. Palingnya segini-gini doang. Ya, fruit knife, garnish knife. Garnish knife ya. Nah ini yang kayak mencolok ini apa sih namanya? Itu longbar spoon. Ini ukuran berapa? Itu kayak yang 45 deh, Bang. 45. Padahal gue tahu. 45 ini ukuran 45 ya. 45. Nah ini fungsi ulir-ulirnya ini untuk apa sih, Wi? Kalau lo tahu minuman yang bersoda, layer itu biasanya lo bisa sih. Kayak lo pakai buntutnya nih, lo tuang, nanti biar dia bisa layering. Oh iya. Itu sebenarnya ada fungsinya. Ada fungsinya ada yang ya. fork. Oh iya benar. Ada yang flat gitu. Iya. Yang fork itu kayak garpu gitu loh, guys, 3 dia. Itu pakai ngambil kayak garnish. Ya apa sih namanya? Cherry. Oh iya benar colok. Ya, ini semua pasti ada fungsinya semua nih, dari ujung sampai ke ujung itu ada fungsinya, guys. Jadi ini bukan sendok makan. Kalau kalian gila sebenarnya jangan lah. Ini long bar spoon. Nah, long bar spoon sendiri terbagi dari berapa jenis sih? Itu long bar spoon setahu gue ya ada yang cuman ini sih, Bang, dari panjangnya aja. Oh, dari panjangnya aja ya? Dari panjangnya aja. Ada yang 45, ada yang 30. 25. Iya 25. Setahu aku sih itu dulu. Ya, ada 25. Wah, ini pasti fungsi ulirnya ini seperti itu ya. Nah, coba praktekin dulu deh. Gimana sih cara steering yang benar? Biar biasanya gue steering begini nih. Ini pantatnya harus nempel ke sini. Harus nempel di ini. Harus nempel di sini. Gue belajar steering itu kayaknya semingguan sampai pegel, Bang. Aduh, steering doang? Iya. Karena harus melakukan steering yang benar. Kalau cuman ngaduk kayak ngaduk kopi doang mah. Iya, apa susahnya sih? Iya. Kalau steering yang di bar yang gue pelajarin itu, elbow lu harus naik. Ini harus nempel. Udah, steering. Oh. Ini tangan lu ini nggak boleh ngulir. Oh, nggak boleh ngulir? Iya, ini lu kayak 1, 2, 1, 2.
Nanti ini kalau ada es dia bakal lo tarik, lo dorong, lo tarik, lo dorong. Oh, dia akan muter sendiri. Dia akan muter sendiri. Berarti bukan jari lo yang muter. Bukan. Bukan gini ya. Ini bukan diputer ya. Bukan diputer. Tapi biarkan dia yang memutar dirinya sendiri. Iya. Oh, begitu guys. Jadi bukan tangannya yang muter, jadi ulirnya sendiri yang muter. Makanya ada ulirnya itu. Ada ulirnya. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi pelajaran buat kalian. Kenapa hari ini kita tidak ada sponsor? Karena saya nggak mau. Enggak sih, bukan karena nggak mau. Karena gue pikir biar gini loh, biar yang penonton di rumah khususnya teman-teman tuh nggak bosen ngeliat minuman mulu. Nah makanya sekarang ahli lah boleh dikatakan. The core of the core. Ini orang yang di balik bar yang selama ini kalian anggap bartender itu pekerjaan gampang, ternyata susah. Dari otak, tangan bermain, kaki bermain karena kalian harus jinjit. Belum lu berdiri. Belum lagi berdiri. Belum lu ngomong sama tamu. Belum lu di mana buat minuman. Betul. Belum bar lu rame. Belum di mana lu selek-selekan sama teman server lu. Yes. Itu yang utamanya di situ. Itu yang utama, Bang. Nah, Wi, kalau ini apa, Wi? Itu juice squeezer untuk press. Oh, untuk nge-press ya, nge-press jeruk, lemon, lime. Oh, jadi fungsinya begini ya. Iya. Jadi ini untuk katakan bahasa ini aja sih. Apa sih bahasa ringannya? Peresan. Nah ini. Tapi kalau lo kesel sama temen lo bisa dipakai sih, Bang. Oh betul. Itu salah satunya. Kalau kesel gue ketok. Nah jadi guys ini juga salah satu hal penting ya Wi ya. Penting. Karena setiap minuman setahu gue pasti akan pakai itu ya. Iya. Pakai lime sama lemon. Pakai lime sama lemon, Bang. Oh pasti. Selain lime sama lemon yang lain juga bisa kan? Bisa, tapi itu kan nggak muat kalau misalkan ukuran orange nggak muat, kita pakai yang biasa yang ada kayak segitiga. Yang manual. Iya yang manual. Oke guys, nih ini nama squeezer. Juice squeezer. Nah ini apa nih? Itu Pillar. Oh pillar ini fungsinya buat ya. Ngepil kulit jeruk, lemon, untuk jeruk. Ini ya, untuk garnish ya. Untuk garnish sih Bang. Guys ini dia, bukan pillar buat yang di rumah kalian tuh bukan. Ini memang khusus pillar bartender. Dia ada 2 sisi. Iya, itu ada 2 matanya. Sebenarnya bisa aja sih pakai pillar yang ada, tapi passionnya nggak dapet mungkin ya. Iya sih Bang. Ada yang warna ungu, warna hijau, kayak ganda aja. Jadinya kayak lebih ke, ya pillar rumah gua nih. Iya. Emang pillar. Bukan pillar rumah. Bukan pillar rumah. Nah, salah satu ciri khas bartender, ini kan barang ini kan nggak dilihat nih. Kalau lu pergi kerja atau apa, ciri khas bartender itu apa sih? Kalau menurut gua, ciri khas kalau emang di tempat gua ya bar pocket Bang. Nah, guys. Nah, ini namanya bar pocket. Isinya tuh amat sangat lengkap, guys. Ya di mana-mana sih emang ciri khas bartender ya udah pakai bar pocket. Pakai bar pocket ya. Dari zaman gue dulu juga begitu. Iya, emang bar pocket. Nah, ini udah paling lengkap banget. Ada korek. Korek itu fungsinya kalau tamu, bro ada korek nggak? Ada. Yeah. Kalau tamu yang nggak tahu diri, minjem korek nggak dibalikin. Curankor. Jangan-jangan dia tersangka migas. Dia yang suka nyelundupin migas. Nah, kalau ini guys, nama ini botol opener. Nah, kalau untuk bartender sendiri kan ini kan botol opener nih untuk buka bir. Dia megang untuk wine opener nggak? Megang lah Bang, ada juga di situ. Ada yang mana ya? Nih. Nih, itu ini twister yang kecil. Twister yang kecil buat ngambil garnish juga. Ngambil garnish. Gue bongkar ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, selalu Bang. Ini agak susah nih. Ketahuan jarang dipakai. Semenjak pandemik. Nah, guys, ini namanya itu wine opener. Nah ini wine opener. Ya, kalau kalian mau belajar buka beli. Sama Dwi juga boleh. Kalau sama saya udah gak jual. Wih gue mau bongkar ya. Gak apa-apa selalu. Pulpen pasti harus ada ya. Pulpen harus ada. Itu juga jarang hilang. Sering hilang. Wah ada ini juga dia. Oh ini penting. Itu penting. Itu penting. Pisau bawa juga gue. Harus lah kalau kayak gitu. Wine opener. Twister yang kecil. Ini salah gak sih gue masukinnya? Enggak apa-apa. Ya udah nanti masukin lagi aja. Yang penting berarti salah satu ciri khas bartender ya. Harus udah bar pocket udah. Bar pocket. Tapi kalau esensialnya kalau lu bartender, kalau nggak bawa bar pocket tuh kayak ada yang kurang ya. Ada yang kurang Bang. Bener.
Gue yang sering ketinggalan bar pocketnya, gue bisa balik lagi udah sampai hotel, balik lagi ya. Balik lagi pulang. Berarti lo ngikutin kayak orang zaman dulu. Karena emang nggak enak bang. Iya, ada yang rasa kurang. Ada yang kurang. Iya, karena yang dilihat orang pertama tuh seperti itu. Iya. Nah, jadi guys, untuk seorang bartender itu memang harus sangat fatal kalau seandainya nggak bawa ini. Bar pocket. Berarti si Dwi ini adalah salah satu dia penyontoh orang yang zaman dulu. Zaman dulu tuh nggak bawa gini, panik. Iya, makanya. Panik. Apalagi kalau nggak bawa ini ya udah lu pasrah. Mau minjem ini salah. Dimarahin teman lu, goblok banget lu gini aja nggak bawa. Bawa dong. Nah. Bartender macam apa? Ya kata-kata kotor pasti anjing lu dibilang ini nggak bawa. Iya. Repot aja. Hilang lu ganti ini. Nah, ini memang benar-benar harus bawa ini. Bawa, Bang. Penting banget. Gue dulu pernah ketiduran pakai ini saking capek ya. Ya, gue juga pernah. Buka baju doang. Iya, karena udah nggak sadar lagi, udah kecapean kerja. Mabok lagi ya. Karena notabene Dwi itu memang lahir di Bali, orang Bali asli. Dan dia pasti kerja itu malam ya. Malam, nah itu pasti dulu tuh ya namanya tamu dulu ya. Sebelum pandemi pasti rame banget. Istirahat paling 15 menit. 15 menit, 30-an lah 30-an lah makan, rokok, terus udah cabut. Deg-degser lagi, ngadepin tamu lagi. Jadi bartender itu gak segampang yang kita pikirkan guys. Iya. Buktinya ya peralatannya banyak, namanya nih bar tools. Jadi mungkin ini dikatakan versi lengkap lah ya. Ya cukup sudah mendekati lengkap sih. Kalau lengkap-lengkapnya semua kan lo kayak punya ice bag. Ya, benar. Sampai palu-palunya. Palu Thor gitu ya. Iya. Sama ada lagi buat ngancurin madel. Iya, Madler ya, itu harus ada. Ya mungkin Dwi punya, cuma nggak dibawa sama dia. Pasti punya lah, gue tahu dulu dia beli. Masa nggak punya. Apalagi sih yang mencerminkan seorang bartender? Knowledge. Itu yang paling penting. Knowledge apa nih? Knowledge minuman, Bang. Minuman ya? Minuman. Wah, berarti lu apal semua minuman dong? Sampai sekarang gue masih belajar, Bang. Oh, masih belajar? Iya. Itu kan gak kayak, maksudnya lu udah ngapalin nih. Kalau emang lu gak pernah buat atau gak lu jarang buat, lu pasti bakal lupa, Bang. Bakal lupa, iya benar sih kalau. Belajar harus diimbangkan dengan memang lu udah ini sering bikin aja, sering buat aja di bar. Oh gitu, jadi harus tetap belajar. Kalau misalkan gue di outlet gue itu kayak sebulan, itu kita bikin kayak kuis. Classic drink atau enggak brand, itu kita lipat. Oke. Kayak bikin arisan. Oh, bikin arisan. Lo ngambilnya satu-satu, lo ambil, lo dapat apa? Terangin. Kalau nggak bisa naik ke bar counter push up. Wah, ya memang harus seperti itu kalau mendidik ya. Kalau nggak gitu kita nggak pinter. Nggak bisa. Terutama harus pinter ngomong. Pinter ngomong sih. Sama tamu. Kita harus pinter ngeles. Pinter ngeles kata dia. Pinter ngeles, pinter sama tamu agar tamu itu terus nambah minuman dia, terus refill. Yes. Itu dia guys. Gimana cara lu ngomong aja yang enak sama tamu. Iya benar. Kalau emang udah dapet feel-nya ya udah gitu loh. Keuntungan lo di dunia bartender itu apa sih? Dari segi uang. Jangan dari segi uang, dari segi yang lain. Temen. Banyak punya. Contohnya sama lu kan? Iya sih benar. Kita ketemunya di mana? Beli barang. Kalau temen yang lain banyak ya. Banyak banget, Bang. Sharing ilmu dapat, temen dapat, relasi kerja juga lo bakalan dapat. Jaringan pasti. Makanya kalau jadi di dunia hospitality itu lo kayak kalau misalkan lo udah di situ aja lo nggak bisa, Bang. Ya pasti. Nggak bisa. Harus berkembang lagi. Harus lo banyak punya relasi teman-teman untuk ya itu dia tadi yang untuk sharing. Lo bakalan bisa tahu. Sekarang komennya cocktail lo tuh gini ya. Jadi lo bakal bisa sharing sih, Bang. Oh gitu. Tapi pernah nggak lo punya tamu bule nih? Kan kebanyakan bule kalau hotel dulu kan. Setahu gue kan banyak banget bule. Pernah nggak bule yang benar-benar mengapresiasi lo? Minuman lo tuh bikin enak banget, terus dia bilang ya udah, lo ikut ke negara gue punya outlet. Pernah? Ada. Wah. Ada yang untuk itu ada. Mantap ya, berarti pernah ya? Pernah. Ditempelin $100 di Paladu pernah, gue pernah. Oh, saya belum. Soalnya tamu di jalan itu the best bartender $100 the black. Wah. Berarti lo pernah ditempelin uang $100? $100, tapi itu akan musnah ketika ada emang orang yang datang ke bar lu, beli minum lu, dan dia bilang ini minuman enak, itu kayak, itu lebih dari uang sih. Lebih dari uang, gak ada nilainya ya? Gak ada nilainya. Jadinya lu merasa,
minuman gue enak nih. Enak ternyata ada yang mengakui lah ya. Ada yang mengakui. Iya benar. Iya pasti orang tuh mengapresiasi banget ya. Itu kalau emang udah kayak, weh, you drink man, so. Itu bule ya? Bule. Lokal nggak pernah ya? Bule lokal ada bang. Ada ya? Ada. Ya. Itu tidak terhingga sih kalau menurut gue ya. Nggak terhingga kalau dihitung duit banyak lah mungkin ya. Itu kayak udah nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar ya. Karena kan kita ada satisfyingnya juga, kepuasan. Wow man. Berarti tersulit lo pernah dapet, enak lo pernah dapet. Udah pasti. Dapat semua ya di belakang bar. Di belakang bar itu udah pasti. Makanya gue kayak gue bilang tadi, kalau nggak kerja di bar gue nggak tahu bakal kerja di mana. Iya sih. Karena setelah kuliah itu ngikut training, udah kayak anjing ini mau kemana lagi? Iya berpikir ya dia. Berpikir gue. Lo dulu kuliah di mana? Di Danapura sih. Oh Danapura. Ngambil jurusan? Manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata, larinya ke bartender. Karena itu tadi. Karena itu. Dari gue nyuci gelas ngeliatin senior, anjing kok enak ya, lo bisa karena touch ke tamu. Iya, touch ke tamu, lo ngobrol, lo dengan gampangnya naik ke chiller, habis itu lo di bar counter, udah selonjoran. Iya, enak gue nyuci gelas. Gue mau nih kayak gini kerja di sini. Oh, jadi ada yang memacu lo lah ya. Ada yang memacu, bang kan gak bakalan mungkin gue, training cuci gelas mulu kan? Enggak lah, gak mungkin masa gak mau, iya kan, men. Kamu harus berkembang, men. Berarti lu bersyukur banget ya? Bersyukur banget gue, bang. Bersyukur banget. Kira-kira kalau ada tawaran yang mau pindah nggak pindah lo dari outlet lo? Mau, tergantung tawarannya aja. Kalau tergantung tawaran sih gue udah paham itu. Wih, ya. Secinta apa sih lo di dunia bartender? Cinta banget, bang. Cinta banget ya? Cinta banget gue. Kalau seandainya lu disuruh milih nih, lu mau jadi bartender atau mau jadi pegawai negeri? Itu sempet kayak waktu SMA dingdong. Karena bapak gue itu ya dia PNS. PNS. Ya, PNS. Jadinya kalau nggak nerusin itu kayak ya kasihan nih. Iya. Padahal ada kan. Ada. Ya, kasihan nih. Tapi kalau setelah training itu ya banyak ngerubah hidup gue, bang. Kayak, gitu. Iya. Ini kok lebih asik kerja di sini ya, kita bakalan ketemu, lebih nyaman ya? Lebih nyaman karena lo kan nggak duduk di di belakang meja mulu kan. Iya, lo nggak bakalan duduk di belakang meja mulu. Tiap hari lo ketemu orang baru, tiap hari lo ketemu cerita baru. Iya. Entah orang itu yang moodnya bagus, nggak bagus, gimana lo nge-take care itu kayak itu ada challenge-nya sendiri, bang. Betul. Itu ada challenge-nya sendiri. Ketimbang lo bangun pagi, mandi, kerja, duduk, lotak, enggak deh. Enggak banget ya. Berarti lo kalau disuruh milihnya bartender aja. Bartender aja. Karena itu udahlah kayak orang baru. Pokoknya gue udah best. Iya. Tapi mungkin lo lupa nih, bartender itu keuntungan paling spektakuler itu apa coba? Lo masih tahu nggak? Keuntungan yang paling spektakuler seorang bartender yang berdiri di belakang bar pada saat dia shaker, pada saat dia pouring minuman, pada saat dia nyajiin minuman ke tamu. Apa keuntungannya? Kalau keuntungan kalau dari gua paling cuman diliatin nama tamu, udah itu doang sih. Yang jelas, yang namanya bartender dulu, cewek itu paling demen. Bener gak? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu pura-pura nyeker aja, cewek itu udah ngelirik, pasti bawaannya wah keren nih, gila keren. Iya sih. Itu mungkin salah satu tuh tujuan untuk jadi bartender tuh itu. Iya. Itu yang menguntungkan sangat besar. Iya. Lu dikenal cewek. Di samping lu diliatin sama orang waktu lu nyeker, berasa keren kan? Berasa keren. Nyeking bro. Apalagi kalau cewek udah ngeliat. Bartender itu penampilannya gak mungkin kusut, benar gak? Enggak. Pasti keren. Kemarin lo habis mabok, besok lo harus kerja pagi itu kalau udah ada cewek, langsung serep. Langsung rubah muka ya kan? Langsung rubah itu muka. Kenapa para bartender tuh betah jadi bartender? Salah satu poinnya itu. Itu dia, keuntungannya. Keuntungan pertama tuh satu dikenal cewek. Itu nggak bisa dipungkirin. Siapa aja lo yang tanya. Nomor 2 itu pasti duit. Uang lah, pasti uang. Yang ketiga relasi, yang keempat itu jaringan. Iya udah. Gua rasa sih jaringan lu udah luar biasa banget, Wi. Lu bisa ada tamu bule yang senengin lu, ngajak lu keluar, lu sampai istilahnya saat ini si Dwi ini cukup dikenal para bartender Bali lo. Guys, beneran.
kalau kalian main di suatu outlet mana gitu, katakan daerah atau daerah Canggu ataupun manapun yang bilang Dwi Cahyadi orang ini gitu, pasti dia udah tahu. Wow, bartender. Wi, gua sangat terima kasih banget lu udah datang ke podcast Wijaan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Gue yang thank you Bang udah diundang. Ya, jangan begitu. Nanti kita share Instagramnya si Dwi MD ya kalau nggak salah, ada MD Cahyadi Putria. Dia ini asli Bali mana? Gua Denpasar. Wi, seandainya nih ada yang follow Instagram lu setelah nonton video ini, mau belajar, lu bersedia nggak? Bersedia dong. Sharing aja maksudnya. Sharing ilmu. Iya. Nah, karena jadi kan kayak yang gue bilang tadi, kalau lu pinter, kalau nggak dibagi-bagi buat apa? Yes, betul. Nah, Dwi ini dia dermawan dermawan di bidang ilmu bartender, guys. Jadi kalian jangan pernah takut untuk follow Instagramnya dia yang tadi namanya itu. Nanti kalian boleh tanya-tanya, boleh sharing sama dia. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali, Podcast with Jaan. Ada bartender kita yang sangat spektakuler, guys. Wi, selamat malam. Terima kasih banget udah mampir ke Podcast with Jaan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi buat minuman langsung ya. Guys, jangan lupa follow Instagramnya Dwi Cahyadi sama subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Ada Podcast with Jaan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bye-bye. Wi, thank you ya. Cos dulu. Gue yang terima kasih. Thank you, bye. Bye.